Oke, assalamualaikum. Balik lagi di Face Project ya. Ada gatal tenggorokan. Jadi video kali ini saya mau ngebahas untuk skema atau wiring set dari lampu mode 3. Nah, sebelum masuk, jadi saya infokan sedikit mengenai mode 3. Jadi kalau lampu mode 3 itu dia kabelnya ada 4 ya, kayak gini. Kabelnya ada 4. Jadi satu negatif, satu misalnya untuk warna putih, satu untuk warna kuning. Nah, yang satu ini yang warna merah, kabel merah ini untuk putih, kuning nyala bersamaan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai semua kabel ini, itu relay setnya harus yang seperti ini, 3 buah. Kalau misalnya yang mode 2 itu kan hanya 2 buah kayak gini ya. Nah, ini untuk mode 2 kayak gini doang nih. Tapi kalau untuk mode 3 harus ada 3 relay. Kenapa? Karena untuk disambungkan ke kabel masing-masing pada lampu ya. Kan di lampu ada 3 kabel yang untuk cahaya lampunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu untuk saklarnya harus yang seperti ini. Bisa juga misalnya saklar 1 biji yang seperti ini, satu lagi saklar on off biasa bisa. Cuma untuk rata-rata sih yang beredar di pasaran itu saklar model kayak gini ya. Jadi kalau ini mode 2 cuma saya gabung, jadi terkesan kayak mode 3. Sebenarnya ini harusnya yang sepaket itu loh. Yang sepaket ada 2 biji tombol kayak gini. Itu untuk mode 3. Tapi di saklar ini pasti ada satu yang nggak kepake ya, ada satu lampu yang nggak kepake gitu. Jadi contoh misalnya di yang ini kebetulan ini negatifnya warna merah ya, jadi negatifnya bukan warna hitam. Misalnya ini ke negatif, nah yang 2 ini misalnya ke relay ini sama ini misalnya. Terus yang satu lagi kabel ini ke negatif. Nah, misalnya yang warna hitam atau warna kuning kayak ginilah. Yang merah ke negatif, yang warna kuning 1 biji ini sisanya ke relay yang ini. Gitu. Nah, ini kebetulan untuk negatifnya warna hitam warna merah ya. Itu udah ada di video sebelumnya, saya jelasin untuk relay seperti ini itu hitam belum tentu negatif ya. Gitu. Oke. Sekarang untuk skemanya. Tadi lampu udah, relay udah, sekarang skema. Untuk wiring set atau skema relaynya, ini saya gunakan sama dengan relay set mode 2, dimana si saklar sama si lampu itu nempelnya ke arus negatif. Oke, lanjut. Tadi ada gangguan sedikit. Nah, jadi untuk skema relaynya itu saya gunakan persis kayak skema relay mode 2 yang di video sebelumnya, yaitu pakai jalur negatif. Kalau kalian bisa lihat di sini, dari sekian banyak yang nempel ke jalur positif itu hanya nomor 86 30 8630 masuk sikring, masuk ke jalur kontak ya. Jadi mana pulpen nih? Nah, gini ya. Kelihatan gak sih angkanya? Coba kita zoom dikit. Set. Nah, kelihatan ya. Oke. Nah, jadi kayak gini untuk skema relay setnya. Yang pertama itu nomor 86 sama nomor 30 itu digabung ya. 8630 digabung masuk ke 8630, digabung lagi 8630. Pokoknya semua ini digabung jadi satu kabel masuk ke sikring. Jadi kayak gini.
kebalik. Nah begini, nomor 86 30 masuk lagi ke 86, masuk lagi ke 30, kemudian masuk lagi ke 86, masuk lagi 30, baru ke sikring yang ini. Itu untuk pemasangan jalur positifnya ya. Nah dari sikring ini lari ke kabel kontak, bisa ke kabel kontak, bisa ke aki. Tapi kalau ke aki sebenarnya nggak disarankan ya untuk motor, karena kalau misalnya kalian di parkiran ada saklar yang di luar tuh di stang contohnya, terus arus positif yang ngambil ke aki itu bisa dinyalain tanpa motor di kontak on gitu ya. Tapi kalau misalnya lewat kabel kontak motor, bisa ke lampu senja atau ke kabel kontaknya, itu dia lampu akan nyala ngikutin pas kontaknya, kunci kontaknya di on kan gitu ya. Oke, yang nomor 8630 seperti itu ya, digabung semua jadi satu kabel kayak gini. 8630 yang warna merah nih, warna merah ini nomor 8630, digabung semua lari ke sikring, kemudian kabel yang dari merah ini lari ke mana, ke kontak. Oke, terus lanjut nomor 85. Nah karena si relay setnya udah digabung semua 8630 udah digabung, itu jadi tinggal ngegabungin si saklar sama si lampu itu. Contoh misalnya nomor 85. Nah 85 ini di sini kan ada 3 tuh, 85 ada 3. Ini digabungkan ke saklar. Jadi misalnya 85 yang satu ke saklar yang ini, 85 yang kedua itu ke saklar yang sebelah sini, 85 yang ketiga ke saklar sebelah sini. Jadi kayak gini. Misalnya nomor 85 yang pertama itu digabungin ke saklar yang ini yang warna kuning, yang satu lagi ke warna hitam ya, karena ini ke negatif nih. Nanti dari saklar ini yang warna hitam nih, yang tengah nih yang gede, nah warna hitam ini dia ke negatif. Jadi kalau dua saklar untuk mode 2 jadi seperti ini. Yang warna merah negatif itu digabung, warna merah negatif digabung, kemudian sisa ada untuk lampu warna hitam dan warna kuning gitu ya. Nah karena di sini ada saklar satu yang nggak kepake, itu kita matikan dulu nih. Contoh misalnya yang warna kuning ini deh nih, yang warna kuning ini saya selotip dulu dah. Ini warna hitam, yang ini kita nggak pakai ya, ini kita nggak pakai. Jadi total kabel yang digunakan itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kabel. Jadi yang negatif ini digabung kayak ini nih ya, yang negatif digabung. Dari saklar ada negatif digabung dulu masuk ke masa atau ground ya. Nah kemudian untuk yang sisanya ini ke 85, sisanya ini ke 85. Di 85 itu kan ada 3 relay, 1, 2, 3. Jadi 3 kabel ini yang sisa dari saklar digabungin ke relay. Oke. Kemudian nomor 87. Nah, 87 itu kan kita ada 3 kaki ya, nih ada 87, 87, 87. Nah, untuk 87 itu ke lampu. Di lampu itu ada 4 kabel. Nih. Di lampu itu ada 4 kabel ya, 1, 2, 3, 4. Satu kabel itu ke negatif, ke kontak. Kemudian yang 3 kabel ini ke 87. Nah, oke. Untuk skema relay setnya arus negatif itu lebih simpel ya, kayak gini. Jadi nggak banyak yang harus disambung. Tinggal karena 86 sama 30 itu udah kegabung semua. Jadi sisa tinggal 85 sama 87. Dan pasti
kalian bisa pasang sendiri di rumah kalau udah kayak gini ya. Nah kemudian sekarang saya coba untuk rangkai si lampu ini ya, untuk ngepraktekin si relay setnya. Untuk yang relay set besi ini nanti akan saya tampilkan misalnya di sebelah bawah atau sebelah kiri atau atas kanan, jadi supaya kelihatan ya. Relay setnya seperti ini, nggak begitu ribet, lebih mudah dibandingkan dengan arus pengendali positif ya, kontrol positif. Dan kalau kontrol negatif itu keuntungannya lebih ke saklar sama lampu itu lebih awet karena dia nempelnya ke masa si kabel lampu sama si kabel saklarnya. Oke, lanjut untuk rangkai. Ini kita singkirkan dulu. Kita ambil aki. Kita cobanya ke aki ya, karena untuk di motor agak ribet. Kemudian yang kabel ini kita sambungkan dulu. Ini buat ke negatif. Ini jumper, kabel jumper. Yang satu buat ke positif. Nih, kabel jumpernya. Nih. Kita copot dulu yang positifnya, takut nyambung. Nah, yang pertama dilakukan adalah si relay set. Nah, relay set yang warna merah ini digabungkan ke positif kontak motor ya. Jadi kalau ini karena contohnya di luar motor, jadi masuk ke positif aki. Untuk yang nomor 86 dan 30. Maaf ya videonya agak lama karena memang kalau yang mode 2 rada kompleks, nggak sesimpel yang mode 2 dan mode 1. Kemudian lanjut untuk lampu. Nah, di lampu ini ada 3. Nah, ada 3 kabel karena yang warna merah ini yang warna kuning, putih, hitam ini ke negatif. Nah, ini kita sambungkan nanti ke negatif ya, barengan sama si saklar. Pertama ini ke 87. 87 itu kan yang warna biru di sini. Nah, jadi ini kita pisahkan dulu si warna kuningnya. Kita ambil dulu yang warna biru. Yang warna merah yang ke kontak udah nyambung ya, kontak. Nah, warna biru misalnya yang saklar nomor, nah gini biar gampang tuh kelihatan dah. Misalnya saklar nomor 1 itu buat lampu warna putih ya. Ini saklar nomor 1, bukan saklar, relay nomor 1 ini buat ke lampu warna putih. Kemudian relay nomor 2, nah yang ini buat ke lampu warna, set kabelnya tajam. Ini buat ke warna kuning. Nah, kemudian yang relay nomor 3 itu digabungkan ke kabel lampu warna merah. Warna merah ini yang nyala dua-duanya ya. Digabungkan dulu. Oke, supaya aman. Ini saya selotip dulu lah ya. Soalnya rada-rada ngeri, kabelnya rada banyak. Jadi kita selotip dulu yang bagian-bagian lampu ini. Walaupun sebenarnya kalau konslet itu larinya ke sikring ya. Itu kelebihan adanya sikring begitu.
yang ini kita selotip juga. Kemudian yang warna merah ini kita selotip juga. Jadi kalau pas pemasangan ada konslet, tenang aja karena larinya ke sikring. Jadi kalian nggak perlu khawatir bakal lampunya putus atau relaynya yang putus. Enggak, relay ini agak susah putusnya selama ada sikringnya. Terus ini udah digabung yang dari lampu ya, dari lampu udah digabung ke relay 1, relay 2, relay 3. Sekarang untuk negatif ini nanti digabungin sama yang dari saklar warna merah. Nah, sekarang kita mainkan dulu nih saklarnya. Misalnya saklar yang nomor 1, ini saya angkain tuh di saklarnya. Nah, misalnya saklar nomor 1, nah yang ini saklar nomor 1 itu buat dipakai di relay 1 sama 2 kayak gini. Nah, ini kita gabungin. Oke, habis itu kita selotip lagi. Jadi kalian tidak perlu khawatir ya kalau misalnya pas pemasangan ini ada percak misalnya api. Selama sikling ada, tenang aja, insya Allah aman. Yang penting pede aja dulu ya. Oke, kemudian yang warna hitam ini kita sambungkan di saklar nomor 1. Biasa kita selotip lagi. Oke, yang dari saklar nomor 1 itu udah nyambung ke relay 1 dan 2. Sekarang untuk saklar yang ini ya, saklar yang nomor 2 itu kita sambungkan ke relay nomor 3. Jadi ada kabel nih di saklar, karena dia sebenarnya saklarnya kan kabelnya ada 3 nih, cuman 1 saya off kan ya, saya off 1, jadi yang kepake yang warna kuning. Keras banget selotip ini. Nah, dari saklar untuk bagian lampu udah semua ya. Bagian saklar untuk bagian lampu udah semua. Saklar ke 85, kemudian yang bagian lampu ke 87 yang warna biru, warna kuning 85. Nah, ini sisa yang negatif. Nah, negatif ini kedua saklar dari kabel negatif itu digabung ya. Terus digabungkan dengan negatif lampu. Bukan, mau nggak digabung juga boleh, misalnya sendiri-sendiri boleh, lalu disambungkan ke rangka, misalnya contohnya gitu. Nah yang ini udah nggak perlu selotip lah karena dia jauh, nggak bakal kena. Lanjut, tinggal yang kontak. Jadi contoh misalnya ini motor lagi keadaan mati nih di parkiran, karena si ini belum dikontak on si kabelnya, jadi anggapannya gini, jadi nggak nyala. Nah sekarang misalnya kontak motornya di on nih, slot gitu kan, ditempelin di positif. Nah untuk saklar nomor 1 dan 2 itu warna kuning dan putih. Nah oke, ini kuning putih. Bentar, biar kelihatan, arahin ke mana ya, ke sini deh. Nah gini nih. Nah ini putih, ini kuning.
Nah kemudian yang tadi di saklar nomor 2 itu kan yang satu dimatiin tuh, yang hitamnya, jadi cuma kepake satu. Jadi ini antara di on ke sini nyala atau di on ke sini yang nyala, karena salah satu pasti mati. Nah ini contohnya dia ke sini hidup ya. Ini warna kuning sama putih tuh, warna kuning sama putih nyala berbarengan tuh ya. Ini warna putih kuning berbarengan. Nah kalau kalian bisa lihat tuh seperti itu. Wah kipasnya mantap nih. Nah terus kalau dimatiin, kita mau pakai warna putih aja lah. Nah gini, atau mau pakai yang warna kuning doang gini, kurang terang, dua-duanya aja sikat. Nah gini, kuning putih. Oke. Oh ini kipasnya bagus nih, dingin, kencang kipasnya. Jadi seperti itu ya untuk pemasangan relay set mode 2. Itu saya masih menggunakan untuk jalur negatif atau pengendali negatif ya. Nah, ini ya, ini untuk saklar 1. Kalian nggak perlu khawatir putus. Kalau pemasangannya udah pas, dia aman. Nah sekarang untuk yang warna dua-duanya nyala, misalnya yang ini buat tembak nih, anggap lah. Nah gitu kan, aman tuh. Oke, simple untuk skemanya. Tadi seperti di awal, dan untuk pemasangannya seperti yang sudah saya lakukan ya, kayak gini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.